lagi di channel Eka Talita Anggraini. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam kurikulum. Yuk, simak penjelasan berikut. A few moments later. RPP yaitu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru di SD atau MI berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Secara umum, kalau dilihat dari konteks pelaksanaan pembelajaran yang telah dijelaskan di awal, sangat jelas terlihat bahwa karakteristik pembelajaran meliputi 3 hal, yaitu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah pencapaian tujuan. Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuatu dengan kebutuhan. Tujuan dan fungsi RPP. Adapun tujuan RPP yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan proses belajar mengajar. Bertujuan untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara fungsi RPP itu sendiri adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar aktif pembelajaran menjadi lebih terarah dan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap guru di setiap satuan pendidikan dibebani tanggung jawab menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut akan mengajar. Langkah-langkah pembelajaran yaitu ada 3 komponen yang penting, yaitu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup, yang dimana akan dijelaskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan instruksional yang sesungguhnya. Kegiatan awal ini dimasukkan untuk mempersiapkan siswa agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Seorang guru yang baik tidak akan secara mendadak mengajak siswa untuk membahas topik hari itu. Misalnya, jenis-jenis pekerjaan, guru harus bersedia menggunakan waktunya sejenak untuk ikut bersama mereka membicarakan tentang berbagai jenis profesi di masyarakat. Kemudian, secara pelan-pelan bawa pelajaran tersebut kepada topik pembelajaran hari itu. Susunan langkah-langkah dalam membuat pendahuluan yaitu dideskripsikan singkat, referensi, indikator hasil belajar, atau relevansi. Dengan selesainya ketiga kegiatan pendahuluan ini, siswa telah mempunyai gambaran global tentang isi pelajaran yang akan dipelajarinya, kaitannya dengan pengalamannya sehari-hari, termotivasi tinggi untuk mempelajarinya, dan mungkin dapat mengorganisasikan kegiatan belajarnya sebaik-baiknya. Kegiatan ini selesai tahap pendahuluan. Guru mulai memasuki tahap yang kedua, yaitu penyajian yang merupakan kegiatan inti. Penyajian adalah subkomponen yang sering ditafsirkan secara awam sebagai pengajaran yang sesungguhnya, karena merupakan inti kegiatan pembelajaran. Di dalamnya terkandung 3 pengertian pokok, yaitu uraian, contoh dan non-contoh, latihan, tes formatif, rangkuman, dan glosarium. Dalam konteks pembelajaran tematik terpadu, dan kemudian yang terakhir yaitu penutup. Penutup adalah subkomponen terakhir dalam urutan kegiatan pembelajaran. Penutup terdiri dari 2 langkah, yaitu umpan balik dan tindak lanjut. Umpan balik, kegiatan memberitahukan hasil tes formatif, dinamakan umpan balik. Kegiatan itu penting agar siswa mendapatkan kepastian tentang hasil belajarnya. Oke guys, itulah tadi penjelasan singkat materi tentang
tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam kurikulum dari aku. Apabila ada kata yang salah, aku mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bye-bye.